Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Panembahan Ismoyo menjabarkan tentang tuah keris Nogososro Sapu Inten kepada Kebo Kanigoro, Maiso Jenar, Ki Paniling, dan Ki Darbo. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Kedudukan Tuan sebagai seorang panembahan bergelar Panembahan Ismoyo. Namun kemudian ternyata aku sama sekali masih belum mengenal Tuan. Sebab ternyata aku masih belum mengetahui apa yang Tuan lakukan apabila Tuan sampai berbulan-bulan meninggalkan padepokan kami. Juga ternyata karena keterangan-keterangan Tuan, aku malah menjadi semakin banyak menyimpan pertanyaan-pertanyaan tentang Tuan. Karena itu seandainya Tuan tidak berkeberatan sejalan dengan pernyataan Tuan untuk tidak berasia lagi, khususnya terhadap kami, apakah Tuan tidak keberatan apabila Tuan menyatakan kepada kami siapakah Tuan serta dari manakah Tuan sebenarnya? Orang tua itu menarik napas dalam-dalam sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Berkatalah ia dengan suara yang dalam dan perlahan, "Kebo Kanigoro dan kalian yang lain, apakah ada perlunya aku menyatakan diri serta asal-usulku? Sebab apa yang sudah terjadi itu tidak akan banyak pengaruhnya bagi masa yang akan datang." Karena Maiso Jenar pun ingin sekali mendengar keterangan, ia pun mendesaknya bahwa masa lampau selalu penting bagi masa kini maupun masa depan. Apa yang terjadi sekarang karena telah terjadi sesuatu pada masa-masa lampau. Karena itu kami tidak akan dapat meninggalkan angkatan dari masa lampau. Alangkah kerdilnya jiwa kami apabila kami memperkecil arti angkatan-angkatan sebelum kami. Meskipun bukan berarti bahwa kami akan selalu menggantungkan daripadanya. Namun pengalaman-pengalaman adalah maha guru yang sangat baik. Hasil-hasil yang pernah dicapai serta cara-cara untuk mencapainya, juga kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan adalah suatu cermin untuk mengenal cacat wajah sendiri. Kembali orang tua itu mengangguk-angguk, matanya yang sejuk sekali lagi terlempar ke atas tanah berdebu di halaman. Matahari kini telah semakin tinggi, menggantung di langit yang biru bersih. Daun-daun yang hijau segar tampak berkilat-kilat memantulkan cahaya yang cerah. Orang tua yang menamakan diri Panembahan Ismoyo itu masih berdiam diri. Tampaknya ia agak ragu-ragu, namun akhirnya ceritakanlah kepada Maiso Jenar, Kebo Kanigoro, dan kedua muridnya itu tentang dirinya. "Anak-anakku sekalian, baiklah aku menuruti permintaanmu, tetapi jangan kau ceritakan kepada orang lain dari apa yang akan kau dengar." Ia berhenti jenak untuk mendapat kesan bahwa mereka yang akan mendengarkan ceritanya benar-benar tidak akan mengatakan kepada orang lain. Sejenak kemudian ia meneruskan, "Yang mula-mula boleh kau ketahui, namaku yang sebenarnya yang diberikan oleh ayah dan ibuku adalah Buntoro. Lengkapnya Raden Buntoro." Mendengar nama itu, Maiso Jenar, Kebo Kanigoro, dan kedua muridnya bersama-sama tergerak hatinya. Bahkan tiba-tiba Kebo Kanigoro mengangkat wajahnya serta memandang orang tua itu tajam-tajam.
memandang segenap bagian tubuhnya seolah-olah di dalamnya tersimpan sesuatu yang sangat menarik perhatiannya. Agaknya orang tua itu merasa betapa Kebo Kanigoro tertarik pada namanya. Karena itu ia bertanya, adakah sesuatu yang menarik dari nama itu, Kanigoro? Kanigoro mengerutkan keningnya, otaknya bekerja keras untuk mengingat-ingat nama-nama yang pernah didengarnya. Akhirnya seperti orang terperanjat ia menjawab, "Ya, nama itu sangat menarik bagiku." Orang tua itu tersenyum lalu katanya, "Apa yang menarik?" Kanigoro kembali menarik alisnya. Ketika kemudian ia teringat sesuatu, hampir berteriak ia berkata, "Raden Buntoro, bukankah Raden Buntoro itu adik Sultan Brawijaya, pamungkas dan seorang garwa ampeyan?" Sekali lagi orang tua itu tersenyum, katanya, "Kau pernah mendengar nama itu?" "Ya," jawab Kanigoro, "aku pasti pernah mendengarnya. Ayahku pernah menyebut-nyebut nama itu." "Tentu," sahut orang tua itu, "ayahmu pasti pernah menyebut-nyebut namaku. Aku adalah pamannya yang paling dekat dengan ayahmu itu." "Kalau demikian, tuanlah Eyang Buntoro yang pernah aku dengar namanya," kata Kanigoro sambil membungkuk hormat sekali. Raden Buntoro mengangguk-angguk, namun kemudian ia berkata, "Kanigoro, kau benar. Aku adalah orang yang kau maksud itu. Tetapi jangan panggil aku Eyang Buntoro. Panggillah aku Panembahan Ismaya." Sekali lagi Kebo Kanigoro membungkukkan kepala dengan taksimnya. Bahkan kemudian Maiso Jenar, Radite, dan Anggoro pun membungkuk hormat. Hormat kepada seorang yang mereka segani. Tetapi lebih dari itu, orang tua itu ternyata adalah adik Baginda Brawijaya Pamungkas. Untuk sesaat suasana ditelan oleh kesepian. Berbagai perasaan muncul di dalam kepala masing-masing, sehingga kemudian kesunyian itu dipecahkan oleh suara Panembahan Ismaya. Tetapi kemudian aku terlibat dalam berbagai persoalan, sehingga aku merasa perlu untuk mengasingkan diriku dari dunia ramai. Sekali lagi orang tua itu berhenti untuk menarik napas dan membetulkan duduknya. Kemudian disambungnya lagi, ketika itu terjadi perbedaan paham yang bersumber pada perbedaan kepercayaan. Pada waktu itu aku sudah mencoba untuk meyakinkan bahwa kepercayaan bukanlah sumber yang tak dapat dibendung. Namun agaknya Sultan merasa bahwa ia lebih baik mengundurkan diri dari tahta serta meninggalkan istana. Tetapi Raden Patah pun sama sekali tidak mau memperkosa kekuasaan Majapahit. Karena itu sebelum Prabu Brawijaya itu menyerahkan kekuasaan, dan ternyata Prabu Brawijaya memberikan izin itu meskipun ia sudah berada di perjalanan. Ketika Raden Patah kemudian memegang pimpinan kerajaan, dipindahkannya pusat kerajaan dari Majapahit ke Demak, sehingga dengan demikian berakhirlah suatu rangkaian pemerintahan yang berpusat di Majapahit. Pada saat itu Prabu Brawijaya diiringi oleh beberapa orang pergi berkelana dari satu tempat ke lain tempat. Beliau berjalan menyusur pantai selatan menuju arah matahari terbenam. Akhirnya sampailah beliau di daerah Bukit Seribu yang juga terkenal dengan nama Gunung Kidul. Meskipun aku adalah adik Brawijaya, namun umurku agak terpaut banyak daripadanya. Bahkan dengan Raden Patah pun agaknya aku tidak lebih tua. Karena itu, pada suatu saat Raden Patah memerintahkan kepadaku bahwa ia mengharap dapat menerima kunjungan Ayahanda Baginda. Bahkan mengharapkan Prabu Brawijaya menghentikan perantauannya dan menetap di suatu tempat yang dikendakinya. Dengan susah payah aku menyusur bekas perjalanan Baginda, bertanya dari satu tempat ke tempat lain.
Dengan demikian dapatlah banyak yang dilihat dan banyak yang dapat didengar tentang hidup dan penghidupan, tentang alam dan seluk-beluknya, untuk melengkapi pengetahuannya menjelang masa langgeng. Tetapi terjadilah hal yang sama sekali tak terduga-duga. Seorang tumenggung yang ikut serta dalam rombongan Baginda merasa curiga atas kehadiranku. Temenggung itu menyangka bahwa aku datang dengan pamrih. Kalau aku dianggap lawan yang harus dibunuh, maka aku tidak akan sakit hati. Tetapi yang tidak dapat aku terima adalah sangkaan yang bukan-bukan atas diriku dalam persoalan-persoalan yang memalukan. Ia menganggap bahwa aku sengaja mendekatkan diriku kepada Baginda untuk dapat mengetahui di mana kekayaan Baginda yang dibawa sebagai bekal perjalanan disimpan. Ia menuduh bahwa aku ingin memiliki harta kekayaan itu. Dan yang lebih parah lagi, ia mempergunakan istrinya yang ikut serta dalam perjalanan itu untuk memancing persoalan. Dengan susah payah aku selalu mencoba untuk menghindarkan diri dari setiap bentrokan yang mungkin timbul. Namun ketika akhirnya aku ketahui bahwa sebenarnya ialah yang bermaksud jahat atas Baginda dan harta bendanya, aku tidak dapat membiarkannya. Panembahan berhenti jenak, pandangannya yang jauh menatap cahaya matahari yang menari-nari di daun-daun dan ranting-ranting pepohonan di luar, seolah-olah mencari lembah peristiwa-peristiwa masa lalu pada bayang-bayang yang selalu bergerak di batang-batang kayu. Kemudian setelah menarik napas panjang, ia kembali meneruskan. Kemudian akulah yang sengaja membuat persoalan, atau tegasnya, aku sengaja menanggapi persoalan-persoalan yang dibuatnya. Agaknya darah mudaku pada saat itu sangat mempengaruhi jalan pikiranku, sehingga karena itu aku telah membuat suatu kesalahan. Seperti yang sekali dua kali pernah dilakukan, istri Tumenggung itu sengaja datang ke pondokku di belakang rumah yang dipergunakan sebagai pesanggrahan sederhana. Pada saat-saat sebelumnya, apabila perempuan itu datang, aku selalu pergi menghindar jauh-jauh, sebab aku sudah dapat mengetahui maksud kedatangannya. Tapi kali ini, aku sengaja menemuinya. Aku ingin mendengar apa yang akan dikatakannya kepadaku. Meskipun aku sudah dapat menduga lebih dahulu, ternyata dugaanku tidak jauh menyimpang. Perempuan itu mula-mula mencela suaminya, kemudian memuji-muji aku sebagai seorang pemuda yang gagah, tampan dan berani. Kemudian dengan solah yang dibuat-buat, ia mulai mengatakan tentang ketidakpuasannya terhadap suaminya. Dan yang terakhir, yang tidak aku duga-duga, bahwa sedemikian jauh pertentangan yang ingin dibuatnya adalah perempuan itu minta tolong kepadaku supaya aku membunuh suaminya. Tentu saja dengan pura-pura mengharap supaya aku akan menggantikan suaminya itu. Sayang, jawabku kepada perempuan itu berterus terang, aku sudah tahu permainan yang harus kau lakukan. Bukankah dengan demikian setiap orang akan menuduh aku merebut istri orang? Suamimu mengharap aku akan menyerangnya siang atau malam apabila laki-laki itu nampaknya sedang lengah. Namun sebenarnya ia telah siap membunuhku, sebab kau sudah memberitahukan kepadanya kalau laki-laki itu sudah berhasil melawan aku dalam suatu perkelahian, maka setiap orang akan meludah di hadapanku, hidup atau mati. Nah, kalau demikian katakanlah kepadanya, kalau ia mengendaki suatu perkelahian, suruhlah ia menantang aku sebagai seorang laki-laki. Ada atau tidak ada persoalan. Wajah perempuan itu menjadi merah, tetapi agaknya ia memang perempuan yang cerdik. Aku mengharap ia akan marah dan berlari menyampaikan kata-kataku kepada suaminya. Tetapi ia tidak berbuat demikian. Wajahnya yang merah itu sesaat kemudian telah cerah kembali,
Sambil tersenyum-senyum, ia mendekati aku, katanya, "Kau laki-laki jujur, sayang, kau masih terlalu muda untuk menanggapi persoalan. Agaknya Raden belum mengenal aku sungguh-sungguh." Mula-mula aku menjadi gemetar ketika tiba-tiba perempuan itu meraba tubuhku. Bahkan kemudian aku menjadi muak. Dan karena itulah aku berbuat kesalahan. Sebenarnya lebih baik sekali aku berlari jauh-jauh meninggalkan tempat itu. Tapi aku tidak berbuat demikian. Ketika aku tidak dapat menahan perasaan muak yang bergolak di dalam dadaku, perempuan itu aku dorong keras-keras dan jatuh terpelanting di lantai. Karena itulah maka tiba-tiba terdengar ia berteriak-teriak. Mula-mula aku menyangka bahwa ia berteriak karena kesakitan. Tapi dugaanku itu ternyata keliru. Perempuan itu sama sekali tidak berteriak karena kesakitan. Ternyata beberapa saat kemudian terdengarlah langkah beberapa orang berlari-lari. Beberapa diantaranya langsung masuk dalam pondok. Hampir pecah kepalaku pada saat itu ketika aku mendengar perempuan itu berteriak, "Lelaki gila, aku diseretnya kemari," dengan kasarnya. Semua mata terarah kepadaku. Di antaranya adalah sepasang mata laki-laki tamak, suami dari perempuan gila itu. Sambil menggeram mengerikan, ia bertanya kepada istrinya dengan suara mengguntur, "Hei perempuan, rendah, apa kerjamu di sini?" Dengan suara tergagap, perempuan itu menjawab, "Aku tidak sengaja datang kemari. Aku berjalan di halaman untuk memetik sirih. Tapi tiba-tiba aku diseret oleh laki-laki itu dengan laku seekor binatang kelaparan." Kembali laki-laki itu menggeram, kemudian dengan pandang mata yang mengerikan pula, ia bertanya kepadaku, "Kau hinakan nama istriku, Raden. Sayang bahwa suaminya adalah seorang laki-laki yang mempunyai harga diri. Kalau kau inginkan dia, marilah kita selesaikan dengan cara seorang laki-laki." Aku menjadi ragu untuk menjelaskan persoalan yang sebenarnya. Agaknya sama sekali tidak ada gunanya. Karena itu aku mengambil keputusan untuk menerima tantangannya. Bukankah aku memang ingin membuat perhitungan dengan Tumenggung itu? Namun sayang, sangatlah sayang, bahwa tak seorang pun yang mengerti keadaan sebenarnya. Tak seorang pun yang mengerti isi hatiku yang sesungguhnya, kecuali seorang jajar tua yang sangat setia kepada Baginda. Dan jajar itu pula lah yang mengetahui segala seluk-beluk pokal Tumenggung itu. Ia pula lah yang mendengar dengan telinganya sendiri bagaimana Tumenggung itu mengadakan pertemuan-pertemuan dengan para menteri yang sependapat dengan pikirannya. Tapi ia hanyalah seorang ajar yang tidak berarti. Karena itu apa yang didengar dan diketahuinya itu tak dapat dipercaya oleh siapapun, meskipun ia sudah pernah mengajukannya kepada Baginda lewat seorang bupati dalam yang boleh dipercaya. Bahkan akhirnya bupati itu yang semula tertarik pada ceritanya berkata kepadanya, "Jajar, agaknya kau terlalu letih karena aku bermimpi buruk." Akulah orang yang pertama-tama menaruh perhatian sepenuhnya atas keterangannya. Ia langsung berkata kepadaku, kepada adik Baginda, ia mengharapkan keselamatan Baginda dapat terjamin. Akhirnya terjadilah perkelahian itu, perkelahian yang ditunggui oleh beberapa orang saksi. Tumenggung itu agaknya yakin bahwa ia akan dapat membunuhku. Dengan demikian rencananya tidak akan terhalang. Ia memang pernah mengenal aku sebelumnya, dan aku pernah mengenalnya pula sebagai seorang Tumenggung dalam susunan keprajuritan Majapahit, justru dalam kesatuan pengawal raja. Namun perkelahian itu berakhir sebaliknya. Aku pun kemudian kehilangan pengamatan diri, sehingga tanpa aku sadari lelaki itu terbunuh oleh tanganku. Mula-mula aku merasa bahwa akibatnya tidak akan terlalu jauh.
Aku akan berusaha meyakinkan bahwa apa yang sebenarnya terjadi tidaklah seperti yang diduga oleh banyak orang. Tapi aku tidak punya kesempatan. Untuk beberapa saat Panembahan Ismoyo berhenti bercerita. Matanya yang memancar damai itu kemudian nampak sayu dan redup. Agaknya kenangan masa silam itu tidak begitu menyenangkan. Kemudian ia meneruskan. Ketika pertempuran itu berakhir, beberapa orang sahabat Tumenggung itu mengangkat mayatnya pergi. Sedang beberapa orang lain dengan pandangan yang aneh berkata kepadaku, "Nah Raden, Tuan sekarang berhak memiliki perempuan itu." Beberapa orang itu mencibirkan bibirnya. Kata salah seorang di antaranya, agaknya Tuan mau bermain-main saja dengan istri orang. Tapi kemudian Tuan mengingkari kewajiban Tuan. Hampir saja aku meloncat dan membunuh orang itu pula. Kalau tidak tiba-tiba saja, semua orang tegak memandang ke suatu arah dan hampir bersamaan membungkuk dengan hormat. Agaknya Baginda datang pula ke tempat itu. Pada saat itu keringat dingin telah mengaliri segenap tubuhku. Aku tidak tahu apakah sebenarnya maksud kedatangan Baginda, tapi aku sudah menduga bahwa pasti ada hubungannya dengan perkelahian yang baru saja terjadi. Dan apa yang aku duga adalah benar. Baginda yang telah nampak demikian tuanya itu memandangku dengan sinar mata yang marah. Meskipun terdengar Baginda berkata dengan sabar dan perlahan-lahan, namun bagiku setiap kata Baginda terdengar sebagai meledaknya guruh di atas kepalaku. Kata Baginda, "Adikku, apakah yang terjadi adalah sama sekali di luar dugaanku." Aku bergembira bahwa salah seorang keluarga terdekatku sudah datang berkunjung kepadaku, pada orang yang sudah hampir dilupakan. Namun tiba-tiba kau membuat hatiku semakin parah karena kelakuanmu.